untuk pada hari ini memang sesuai konsensus ya BI menahan suku bunganya, tapi kita ketahui memang sinyal-sinyal untuk menaikkan suku bunga ini diberikan untuk semester kedua seperti. Jadi ya kita tahu semester kedua mulainya bulan depan, bulan Juli seperti. Jadi ya memang sudah sesuai ekspektasi jika di semester pertama ini tidak akan ada kenaikan suku bunga. Tapi kita tahu nih suku bunga tidak bisa bertahan rendah selamanya. Bahkan USA dikatakan akhir tahun nanti suku bunganya ada di level 3,5%. Nah, nanti sama dengan level kita kan tidak mungkin gitu, negara berkembang, jadi tidak ada insentif untuk asing investasi dalam negeri jadinya. Nah, jadi ini di semester kedua nanti baru kemungkinan akan dinaikkan suku bunga seperti itu. Oke baik Put, kalau misalkan menurut Anda nih sampai kapan sih suku bunga acuan BI rate ini akan ditahan di level 3,5%? Karena kalau misalkan kita lihat kalau memang ditahan kelamaan begitu ya, terus sementara Amerika Serikat naik lagi, ini kan resikonya besar sekali untuk capital outflow begitu. Ya seperti saya tadi katakan, ini kemungkinan besar akan naiknya baru semester kedua. Jadi perlu diperhatikan kemungkinan besar itu Juli nanti juga terjadi 25 terlebih dahulu. Baru nanti di kuartal ketiga akhir sama dengan kuartal keempat baru akan kembali dinaikkan. Jadi tidak bisa stay di level 3,5% karena biasanya diprediksikan hingga akhir tahun akan naik ke level 3,5%. Berarti batas atasnya bisa berapa basis point nih untuk kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia nanti nih di semester 2. Tapi kan masih melihat dulu nanti tingkat urgensinya seperti apa, Put? Ya untuk ruang geraknya sebenarnya masih banyak. Bagi BI untuk seluruh temak masih banyak ya. Kita tahu dari US sendiri ditargetkan naiknya hingga 3,5%. Jadi jika benar nanti dari US hingga akhir tahun naik 3,5%, ruang gerak bagi dalam negeri itu bisa sampai 4,75 sampai 5% seperti itu. Oke baik, Putra, kalau misalkan kita lihat IHSG ini kan langsung berbalik arah sesaat setelah Bank Indonesia mengumumkan menahan suku bunga acuan. Dan memang kalau misalkan kita lihat dari kemarin begitu ya, trennya nih IHSG masih sangat volatile sekali, Putra. Ini seperti apa sih kalau misalkan untuk besok? Ini berarti berita baik ya bagi pasar modal, terlepas dari memang sudah sesuai konsep ditahan suku bunga, berarti tidak ada kejutan dari BI seperti itu. Nah, kita tahu dengan naiknya suku bunga ini impact-nya akan sangat terasa terhadap IHSG. Kenapa? Karena kita tahu tulang punggung indeks itu saham-saham finansial, saham-saham big cap. Jadi ketika nanti suku bunga dinaikkan ya saham-saham big cap finansial perbankan raksasa ini margin profitnya akan turun seperti itu. Terutama perbankan-perbankan yang casanya rendah, yang dana mulanya rendah seperti itu. Jadi ya sebenarnya dengan ditahannya suku bunga ini kabar baik bagi pasar modal lokal seperti itu. Asing pun juga tampaknya sudah mulai melirik kembali untuk masuk atau positioningnya seperti apa nih dengan penetapan kembali level 3,5% ini, kan ini cukup menjawab ekspektasi asing juga nih untuk keputusan moneter Bank Indonesia, Putra. Ya sejatinya itu kalau bicara valuasi pasar modal kita sebenarnya masih murah, secara PER itu masih murah dibandingkan dengan emerging market lain seperti itu. Jadi walaupun ini suku bunganya ditahan, ya insentif asing untuk masuk sebenarnya masih terbuka karena memang masih murah market kita seperti itu. Baik, Put, kalau misalkan untuk pergerakan pasar besok begitu ya, ini kira-kira apa sih sentimennya? Apakah memang masih tentang soal menyoal inflasi Amerika lagi, the Fed, atau seperti apa? Karena memang belakangan terakhir domestik memang tertuju pada hasil rapat Dewan Gubernur hari ini begitu. Ya, untuk perdagangan besok sebenarnya masih akan merespon dari stay-nya suku bunga ini ya, karena ini sentimen baik, ya tidak ada kejutan dari BI, ya kemungkinan besar akan mencoba menjebol level 7.000. Kita tahu hari ini gagal menembus level 7.000, ya kemungkinan besar besok akan masih menghijau menjebol level 7.000. Oke, Putra, kita lihat hari ini kondisi dari IHSG berbalik arah, kemudian sektor yang memang paling tertekan adalah transportasi dan juga logistik. Finansial pun juga ikut, tapi yang paling tertekan adalah transportasi logistik. Nah ini kalau dilihat dari persebaran sektor, kemudian juga arah investasi para investor, ini seperti apa sih dengan tekanan yang terjadi di beberapa sektor, tapi ada juga sektor yang menguat? Sebenarnya untuk tekanan di sektor transportasi dan logistik ini wajar saja, karena kita tahu sektor yang paling perform di IHSG selama tahun ini itu kan sektor transportasi ya seperti itu, karena kita tahu saham-saham perkapalan itu sedang menggila kinerjanya sehingga ya harga sahamnya juga ikut naik seperti itu. Jadi ya memang dari awal tahun harga saham-saham transportasi dan indeks transportasi udah terbang tinggi. Jadi kalau ada koreksi
mereka terkena impact yang lebih ya wajar-wajar saja seperti itu. Jadi ya untuk kedepannya juga untuk tahun ini sebenarnya saham-saham di sektor transportasi at least untuk tahun ini masih menarik seperti itu.